Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 3 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, paroki, gereja dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Gregorius Agung. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mengajar, dia berbicara dengan penuh wibawa dan kuasa. Dia mengucapkan firman Allah yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Ketika para rabi mengajar, mereka mendukung pernyataan mereka dengan kutipan-kutipan dari otoritas rabi yang lain. Para nabi berbicara dengan wibawa yang didelegasikan dengan berkata, "Demikianlah firman Tuhan Allah." Ketika Yesus berbicara, dia tidak membutuhkan wibawa untuk mendukung pernyataannya. Sebab, dialah wibawa dan kuasa yang berinkarnasi. Firman Allah yang menjadi manusia. Maka, ketika dia berbicara, Allah berbicara. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus memerintahkan sesuatu, roh-roh jahat pun bahkan taat kepadanya. Jika roh-roh jahat memilih iman dan ketaatan kepada Anak Allah, kita pun seharusnya lebih percaya kepada Injil dengan sepenuh hati dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, maka kita sedang berada dalam sikap batin yang baik untuk mempelajari apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita ingin diajar oleh Yesus dan menyesuaikan hidup kita dengan firman-Nya? Ya Tuhan, firman-Mu penuh kuasa dan kehidupan. Semoga kami tidak pernah meragukan kasih dan belas kasihan-Mu yang menyelamatkan, dan kuasa firman-Mu yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan kebebasan dari dosa dan penderitaan. Tuhan, umat beriman, mari
Mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus Rajalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.